Griffon melewati dataran datar dan perlahan memasuki pegunungan. Pegunungan ini dipenuhi dengan pepohonan hijau yang subur. Banyak pohon raksasa yang tingginya lebih dari 1000 kaki. Banyak monyet lincah yang memanjat dan bermain kasar satu sama lain di dalam hutan ini. Orang-orang ini dipenuhi dengan kecerdasan, dan tidak bersembunyi ketika mereka melihat seseorang. Yang mereka lakukan hanyalah memandang mereka sekilas. Jelas, mereka sudah terbiasa melihat orang yang lewat. Seseorang bisa melihat aura spiritual samar hadir di pegunungan ini. Sepertinya tempat ini adalah tempat urat tanah berada, mengisinya dengan kekuatan spiritual yang cukup. Sangat cocok bagi praktisi untuk berlatih. Kelompok Xiao Yan tidak berhenti di tempat ini. Mereka terus mengendarai Griffon melewati gunung. Segera, jalan luas yang terhubung dengan baik di pegunungan muncul dalam pandangan Xiao Yan. Mereka bahkan bisa melihat banyak sosok yang datang dan pergi di jalan utama. Meskipun terpisah sejauh ini, Xiao Yan masih bisa mendengar beberapa suara yang ditransmisikan dari tanah. Langit di atas pegunungan tidak berisi Griffon tunggal milik Xiao Yan ini. Mereka baru saja memasuki pegunungan ketika mereka mendengar suara deras angin di kejauhan. Segera, mereka melihat banyak binatang terbang berbentuk berbeda mengepakkan sayap mereka, menuju ke bagian dalam lembah gunung. Sepanjang jalan, beberapa binatang terbang dekat dengan kelompok Xiao Yan, memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas beberapa sosok manusia yang duduk di atas binatang terbang itu. Kesan pertama Xiao Yan dari seluruh pegunungan adalah perasaan yang berkembang. Lagi pula, bahkan di langit di atas, wilayah sudut hitam, sulit untuk menemukan begitu banyak binatang terbang yang muncul pada saat yang bersamaan. Di tempat ini, nampaknya binatang terbang adalah bentuk transportasi biasa. Namun, sebagian besar binatang terbang yang mereka lihat selama perjalanan mereka adalah monster peringkat 1 atau 2. Jarang ada keberadaan yang melebihi peringkat 3. Oleh karena itu, Griffon dari Xiao Yan ini menarik cukup banyak tatapan terkejut. Ini terutama terjadi ketika mereka melihat bahwa hanya ada 4 orang pada binatang terbang sebesar itu. Tatapan terkejut itu mulai menunjukkan rasa iri tambahan. Cukup sulit untuk menemukan hewan terbang tingkat tinggi seperti Griffon. Kecuali jika itu adalah klan atau faksi yang memiliki fondasi yang kaya. Memang layak menjadi kota paling makmur dalam 1000 km. Xiao Yan tidak keberatan dengan tatapan iri. Mulutnya mengeluarkan desahan lembut saat kakinya dengan lembut melangkah ke depan. Griffon mengeluarkan jeritan elang yang jelas sebelum segera mengepakkan sayapnya yang sangat besar, dengan cepat terbang lebih dalam ke pegunungan. Griffon terbang selama lebih dari 10 menit atau lebih sebelum sebuah kota besar samar-samar muncul di balik tutupan puncak gunung hijau yang subur. Kota besar itu benar-benar terserap ke dalam mata Xiao Yan saat dia mendekat secara bertahap. Tatapannya dengan hati-hati mengamati ukuran kota saat dia tanpa sadar mengangguk sekali lagi. Griffon mendekat ke tanah saat Xiao Yan mengamati kota itu. Tepat ketika hendak memasuki langit kota, bagaimanapun, sesosok tubuh bergegas dari gerbang kota. Itu segera berubah menjadi pria tua berjubah kuning. Orang tua berjubah kuning itu memiliki wajah yang cukup dingin dan tegas. Sepasang sayap douki mengepak di belakang punggungnya saat dia berdiri di depan jalur terbang Griffon. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan bilang ini pertama kalinya kamu datang ke kota Horizon. Apakah kamu tidak tahu bahwa binatang terbang tidak diperbolehkan memasuki langit di atas kota?" Dengan jalur terbangnya diblokir, Griffon menghentikan tubuhnya sambil mengeluarkan teriakan elang. Matanya yang besar mengandung aura yang ganas saat menatap pria tua berjubah kuning itu. Namun, itu hanya dengan patuh mengendurkan sayap berbulu ketika Xiao Yan menginjak kakinya. "Ini memang pertama kalinya kami ke sini. Tidak disangka bahwa sebenarnya ada begitu banyak aturan di kota Horizon ini." Xiao Yan melirik pria tua berjubah kuning di depannya dan berbicara dengan suara samar. "Seorang ahli Dou Huang." Wajah pria tua berpakaian kuning berubah sedikit saat dia merasakan suara seperti guntur bergema di samping telinganya. Tatapannya dengan hati-hati menyapu Griffon.
Segera, dia agak terkejut menemukan bahwa selain satu orang, kekuatan dari 3 orang yang tersisa jauh melebihi dia, terutama kekuatan wanita berpakaian putih itu. Perasaan tekanan yang diberikan tatapannya bahkan menyebabkan aliran Douki di tubuhnya menjadi jauh lebih lamban. Kekuatan wanita ini sangat menakutkan. Hanya ada beberapa orang bahkan di dalam klan Luo yang bisa membuatku merasa seperti ini. Apa motif orang sekuat itu pergi ke kota horizon saya? Beberapa gelombang naik di dalam hati pria tua berjubah kuning itu. Wajahnya, bagaimanapun, menjadi lebih hangat. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xiao Yan dan berkata, "Teman ini memang aturan kota horizon selama bertahun-tahun. Ada tempat khusus untuk memarkir binatang terbang yang dibangun klan Luo kita untuk pelancong di pintu masuk kota." Klan Luo? Kakak, ada banyak faksi di kota horizon dan itu sangat kacau. Namun, yang ada paling lama adalah klan Luo ini. Lubang cacing, itu juga dimiliki oleh klan Luo. Ada leluhur di dalam klan Luo yang kekuatannya sekitar bintang 5 douzong atau lebih. Dia yang terkuat di kota ini. Jika bukan karena keberadaan leluhur ini, kemungkinan klan Luo akan kesulitan mengendalikan lubang cacing ini selama bertahun-tahun. Bagaimanapun, daging berlemak yang sangat menguntungkan ini ditonton oleh banyak orang dengan mata iri setiap hari. Xin Lan dengan lembut menjelaskan di belakang Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata pria tua berjubah kuning itu. Xiao Yan mengangguk sedikit. Tatapannya menyapu pria tua berjubah kuning itu. Kekuatannya hanyalah 2 bintang douang atau lebih dan hampir tidak bisa dianggap ahli. Alasan mereka tiba hanyalah untuk mempersingkat perjalanan mereka dengan menggunakan lubang cacing. Ia tidak ingin masalah lain terjadi karena hal lain. Terima kasih telah memberitahu kami. Selain itu, saya ingin bertanya di mana lubang cacing kota horizon berada? Xiao yang bertanya dengan suara netral. Teman-teman, kamu datang pada saat yang tidak menguntungkan. Lubang cacing saat ini sedang dalam pemeliharaan selama beberapa hari ini dan ditutup sementara. Namun, para ahli klan saya mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Saya pikir itu akan segera dibuka lagi. Orang tua berpakaian kuning itu menggelengkan kepalanya, dan menjelaskan situasinya ketika dia mendengar ini. Tutup? Xiao Yan mengerutkan alisnya saat mendengar kata-kata ini. Apakah keberuntungannya seburuk ini? Berapa lama waktu perbaikan Anda? Dokter peri kecil perlahan membuka matanya dan bertanya dengan suara samar yang jelas. Saya tidak terlalu yakin. Seseorang belum pernah melihat tingkat keparahan masalah ketika harus memperbaiki lubang cacing. Lubang cacing kota horizon ini adalah sesuatu yang dibangun oleh leluhur klan Luo saya lebih dari 100 tahun yang lalu. Setelah digunakan selama bertahun-tahun, wajar saja jika ia memiliki banyak masalah. Kami meminta pengertian Anda. Jika sedikit dari Anda benar-benar ingin melewatinya, Anda dapat tinggal sementara selama beberapa hari di kota. Ini harus diperbaiki saat itu. Orang tua berjubah kuning, takut meremehkan peri kecil, buru-buru menjawab ketika dia melihatnya membuka mulut. Selain itu, leluhur klan saya baru-baru ini merekrut beberapa elit douzong untuk membantunya memperbaiki lubang cacing bersama. Jika Nona tertarik, kamu bisa menuju ke pusat kota di mana lubang cacing berada. Pria tua berjubah kuning itu sepertinya telah mengingat sesuatu setelah dia berbicara dan dia dengan cepat menambahkan beberapa informasi lagi. Dokter peri kecil tidak berkomitmen pada kata-kata pria tua berjubah kuning itu. Dia secara acak menurunkan dagu seputih saljunya sebelum mengarahkan matanya yang cantik ke Xiao Yan. Ayo masuk kota dulu. Xiao Yan merenung sedikit sebelum segera menangkupkan tangannya ke pria tua berjubah kuning itu. Dengan lambaian lengan bajunya, angin menyelimuti Griffon dan dengan cepat mendaratkannya di tanah. Pria tua berjubah kuning itu tertawa terbahak-bahak saat melihat kelompok Xiao Yan mendarat di tanah. Dia menghela nafas, masalah dengan lubang cacing kali ini sangat besar. Jika tidak, dengan kemampuan leluhur, dia tidak perlu mengundang elit douzong lainnya untuk bekerja dengannya. Tidak mudah untuk mempekerjakan orang-orang ini.
Mereka tidak hanya memiliki sikap, tetapi hadiah yang ingin mereka peroleh sangat tinggi. Xiao Yan tidak menuju ke arah yang ditunjukkan lelaki tua berjubah kuning itu dan mendarat di tempat yang disebut titik persinggahan. Dia secara acak menemukan sebuah area di hutan di luar kota dan mendarat. Kembali ke rumah. Kelompok Xiao Yan melompat turun begitu Griffon mendarat di tanah. Dia memandang Griffon yang merayap di tanah dan tersenyum saat dia memberikan perintah. Seperti memahami kata-kata Xiao Yan, Griffon menggunakan kepalanya yang besar untuk menggosok Xiao Yan beberapa kali. Setelah itu, ia mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan perlahan naik ke udara sebelum menghilang dengan cepat ke cakrawala. Xiao Yan juga menghembuskan nafas saat dia mengirim Griffon dengan matanya. Dia melambaikan tangannya kepada dokter peri kecil dan yang lainnya, berbalik, dan memimpin untuk berjalan ke kota horizon. Xiao Yan, lubang cacing ditutup sementara. Apa yang harus kita lakukan? Dokter peri kecil mengikuti dengan langkah lambat saat dia berjalan di samping Xiao Yan. Alisnya sedikit berkerut saat dia bertanya. Kami akan istirahat dulu di kota untuk 1 malam dan menunggu untuk melihat apakah ada berita. Jika masih belum ada berita besok, kami akan menuju ke pusat kota untuk melihatnya. Xiao Yan berjalan perlahan dan berbicara sambil tersenyum. Orang-orang yang hadir secara alami tidak keberatan dengan kata-kata Xiao Yan. Makanya, mereka semua hanya mengangguk. Kelompok Xiao Yan secara acak menemukan penginapan yang lebih bersih setelah memasuki kota. Setelah itu, mereka tinggal di dalamnya. Berita mengalir paling cepat di tempat seperti ini, tempat lalu lintas manusia berkumpul. Tempat seperti itu adalah cara paling nyaman dan tercepat untuk mengetahui apa yang terjadi di kota. Setelah menyelesaikan dokter peri kecil dan yang lainnya, Xiao Yan berjalan-jalan, berhasil mendapatkan beberapa informasi yang dia butuhkan. Itu seperti yang dijelaskan oleh lelaki tua berjubah kuning itu. Saat ini, lubang cacing di kota horizon telah ditutup. Terlebih lagi, tampaknya masalah lubang cacing kali ini sangat besar. Bahkan leluhur klan Luo, yang merupakan bintang 5 Douzong, tidak dapat menyelesaikan masalah sekaligus. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengundang elit Douzong lainnya untuk membantunya. Namun, elit Douzong adalah keberadaan yang sangat langka bahkan di kota horizon. Selain itu, hubungan tempat ini sangat rumit. Apalagi, masalah ini juga terkait dengan benda berharga seperti lubang cacing. Oleh karena itu, undangan leluhur klan Luo tidak banyak berpengaruh. Karena kurangnya tenaga kerja, masalah perbaikan lubang cacing untuk sementara ditangguhkan. Ini menyebabkan klan Luo merasakan sakit hati yang luar biasa. Lagi pula, sepertinya besok, ada kebutuhan untuk pergi dan melihat-lihat. Menunda hal-hal dengan cara ini bukanlah hal yang baik. Xiao Yan di ruangan itu menahan pikiran ini saat dia perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi latihan hariannya. Ketika sinar matahari pertama menembus jendela dan berubah menjadi titik cahaya yang melesat ke tanah, Xiao Yan, yang matanya tertutup, akhirnya perlahan membukanya. Dia dengan lembut bergumam, sepertinya ada kebutuhan untuk pergi ke pusat kota untuk melihatnya. Bagaimanapun, tempat ini adalah satu-satunya lubang cacing dalam radius 1000 km dari kota horizon. Xiao Yan menghela nafas pelan dan berguling dari tempat tidur. Dia mandi sedikit sebelum keluar untuk mengumpulkan dokter peri kecil dan 2 lainnya. Rombongan berjalan keluar dari penginapan dan bergegas ke pusat kota. 4 kelompok pria Xiao Yan perlahan-lahan berjalan di jalan utama, yang memiliki lalu lintas tanpa akhir. Mungkin karena hari masih pagi, tapi udaranya mengandung kelembapan yang ada di hutan pegunungan, memberi mereka perasaan yang menyegarkan. Kedua sisi jalan, yang dilapisi dengan batu biru, kadang-kadang mengeluarkan berbagai tangisan. Berbagai barang dagangan yang mempesona telah ditempatkan di toko-toko di kedua sisi. Aliran besar manusia seperti semut yang menembus mereka. Kota horizon memancarkan perasaan yang sangat sibuk dan terbatas. Dikabarkan bahwa leluhur dari klan Luo mengundang para pembantu untuk memperbaiki lubang cacing. Kita bisa pergi dan melihatnya. Kami akan memutuskan apakah akan membantu tergantung pada situasinya. Bagaimanapun, faksi dalam kota horizon terlalu rumit. Tidaklah bijaksana bagi kami untuk terlibat.
Kaki Xiaoyan perlahan maju dengan kecepatan khusus. Tatapannya menyapu toko-toko di kedua sisi jalan sementara mulutnya berbicara dengan acuh tak acuh. Iya. Dokter peri kecil mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Dia adalah satu-satunya di antara mereka yang melangkah ke kelas Dou Zong dan memiliki kemampuan untuk mengontrol kekuatan spasial. Suara tapak kuda tiba-tiba ditransmisikan dari depan jalan saat Xiaoyan sedang berbicara dengan dokter peri kecil. Segera, jalanan menjadi kacau balau. Sosok merah menyala bergegas dari ujung jalan, menabrak banyak orang di sepanjang jalan. Ketika orang-orang ini melihat dengan mata geram, mereka menemukan bahwa ada seorang wanita muda berpakaian merah cerah di atas kuda. Wanita muda itu tampak sangat menarik, tetapi ada benang arogansi liar di antara alisnya. Cambuk merah cerah tergantung di pinggang kecilnya sementara tawa indah yang membanggakan bergema di seberang jalan. Kuda merah itu seperti nyala api yang menyebar dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, tampak tidak jauh dari kelompok Xiaoyan. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kalian semua, minggir dari jalan ini. Jika tidak ada yang akan bertanggung jawab jika Anda diinjak sampai mati. Wanita muda berpakaian merah itu berteriak. Alisnya segera menegang saat dia melihat beberapa sosok di depannya yang tidak bergerak. Xiaoyan, yang awalnya akan menghindar, segera mengungkapkan ekspresi dingin saat mendengar kata-kata ini. Dia paling tidak menyukai wanita sombong seperti ini. Dia meletakkan kaki, yang baru saja dia angkat, kembali ke bawah dan terus berjalan perlahan ke depan tanpa mengangkat matanya. Kamu mencari kematian. Tindakan Xiaoyan ini secara alami diserap ke dalam mata wanita muda berpakaian merah itu. Dia mendengus dingin saat tangannya meraih cambuk. Segera, bayangan merah bergegas ke depan di tengah suara air mata yang jernih, membawa angin saat diayunkan ke Xiaoyan. Wajah Xiaoyan tetap tenang. Dia secara acak mengepalkan tangannya dan cambuk itu secara otomatis tertangkap. Setelah itu, dia menariknya secara acak. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari cambuk menyebabkan wanita muda berpakaian merah itu menjerit tajam. Tubuhnya ditarik turun dari kudanya, dan dia mendarat di tanah dengan pantatnya. Sialan, kau berani menyerang wanita ini? Wajah wanita muda berbaju merah itu langsung berubah menjadi hijau ketika pantatnya bersentuhan dengan tanah sedingin es. Dia dengan marah meraung pada Xiaoyan, muncul seperti harimau betina yang marah. Saya hanya mengajari Anda pelajaran atas nama orang yang lebih tua, Xiaoyan melirik, wanita muda berpakaian merah. Dia segera mengabaikannya saat dia memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya di jalan. Apakah kamu? Anda benar-benar berani memberi saya pelajaran? Kamu pikir kamu siapa? Kata-kata acuh tak acuh yang diberikan Xiaoyan padanya benar-benar membuat marah wanita muda berpakaian merah ini. Segera, suaranya menjadi lebih tajam. Paman Hua, Paman Lui, bunuh bajingan ini. Teriakan tajam wanita muda itu baru saja terdengar ketika dua sosok tua dengan cepat bergegas di udara dan tiba, menghalangi kelompok pria Xiaoyan. Kedua sosok itu, yang muncul di depan Xiaoyan, masing-masing memiliki rambut abu-abu dan putih. Dengan mengamati aura keduanya, tampaknya kekuatan mereka berada di sekitar bintang Dou Huang bintang 5 hingga 6 dan bisa dianggap cukup kuat. Teman ini, nona muda klan saya memang sedikit nakal. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis. Bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk memperlakukan dia seperti ini? Pria tua berambut abu-abu itu awalnya melirik ke wanita muda berpakaian merah, yang wajahnya memerah karena marah. Setelah itu, dia melihat ke Xiaoyan, dan mengerutkan kening saat dia berbicara. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan aura pemuda berjubah hitam di depan mereka sedikit berbeda dari milik mereka. Itu bahkan sedikit kuat. Makanya, kata-kata mereka tidak terlalu mendominasi. Itulah mengapa dia saat ini masih hidup. Xiaoyan mengangkat matanya. Suaranya masih tenang, tapi dia bukan orang yang baik. Jika itu adalah laki-laki sombong yang berani mengutuknya hari ini, hukuman tidak akan hanya ditarik dari kuda. Saat ini, cukup banyak orang berkumpul di sekitar jalan karena kejadian yang tidak terduga ini. Orang-orang ini menggelengkan kepala ketika mereka melihat wanita muda berpakaian merah.
Segera, mereka melemparkan pandangan menyedihkan ke arah kelompok Xiao Yan. Wanita muda berpakaian merah ini adalah iblis wanita kecil yang terkenal di kota Horizon. Siapapun yang bertemu dengannya hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Tidak disangka orang ini benar-benar berani menyerangnya hari ini. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang datang dari luar kota. Ekspresi kedua lelaki tua itu sedikit berubah di hadapan kata-kata tenang Xiao Yan yang menyembunyikan rasa dingin. Mata mereka menjadi agak menyeramkan. Wanita muda berpakaian merah itu adalah cucu paling disayang dari leluhur klan.